Selamat atas Selamat atas malam, selamat atas siang, selamat atas apa? Siapa yang udah selamat di dalam iman Anda? selamat dari neraka. Ada yang udah selamat dari neraka? Ada Siapa? Siapa yang udah selamat dari neraka? orang mukmin. Mana? Orang mukmin mana yang udah pernah selamat dari neraka? Intinya orang mukmin. Iya, orang mukmin mana yang sudah selamat dari neraka, saya tanya. Itu orang Islam. Ya, itu berarti cuman katanya, ya kan? Nggak ada ya kebenarannya. Ada. Coba, mana? Siapa orang mukmin yang udah selamat coba? Enggak ada namanya ya. Orang mukmin. Berarti kalau nggak ada namanya, nggak ada orangnya dong berarti. Ada nggak? Sekarang saya tanya kamu, ada nggak orang tidak punya nama? Ada. Siapa? Orang zaman dulu. Orang zaman dulu semuanya punya nama, Bang. Adam aja punya nama. Ada orang Afrika dulu. Orang Afrika semuanya ada namanya. Zaman batu. Mana ada zaman batu di kitabmu? Emang yang ada di dalam imanmu zaman batu? Yang ada di dalam kitabmu itu zaman kekosongan atau masa patroh. Ya, masa patroh itu sebelum abad 7 itu masa patroh. Ada. Siapa yang nyembah dia di masa patroh itu? Semua makhluk. Hah? Semua makhluk. Mana ada semua makhluk? Orang Israel aja nyembahnya Yesus kok. Semua makhluk, kamu jangan gitu dong. Ya, di sana itu di abad keempat itu semuanya menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah Tritunggal. Siapa yang ada nyembah semua makhluk? Ya kan. Oke, memang gini ya kualitas orang Islam. Ya, asal gitu, ngomong tuh asal-asalan. Ini kualitasnya, asal jawab kayak ini. Kamu tuh malu nggak sih? Gue sih malu ya. Kok bisa menggema ya? Ya lanjut ya. Ya, silakan. Ketika Yesus, Bapak dan Yesus, siapa yang jadi Tuhan? Kan Yesus manusia. Ketika Yesus manusia, siapa yang jadi Tuhan? Tes, suara saya ada nggak? Iya. Ada. Ini masih double nggak? Double nggak, Boy? Karena pakai 2 HP itu. Oke, apa pertanyaannya? Halo? Pertanyaannya apa? Oh iya, Kak, halo. Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini kan Yesus ketika jadi manusia itu kira-kira siapa yang jadi Tuhannya? Dia tetap Tuhan, satu di dalam Ketika Bapa. dia jadi manusia. Iya, yang jadi manusia itu kan Firman. Betul? Yang jadi manusia Firman ya. Iya, kan Yesus itu Firman. Tadi udah saya kasih analogi. Cara membuktikannya bahwa Yesus itu Firman bagaimana? Dia itu yang datang kepada seluruh nabi. Nggak usah dibuktikan, ada dalilnya di Yohanes 1 ayat Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah firman Allah yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Sudah dibuktikan. Firman itu ciptaan apa? Enggak lah, firman itu adalah perkataannya Allah. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Suaranya Allah. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Itu berarti ciptaan ya. Bagaimana suara Allah Karena ciptaan? itu Bagaimana di luar caranya? Tuhan, kan? Gini Bang, Allah itu ciptaan nggak? Allah tidak ciptaan, maka suaranya Allah juga Apa? tidak ciptaan, Bang. Allah itu kan bukan ciptaan, suaranya Allah ya bukan ciptaan lah. Gimana sih? Gimana kamu bisa mengatakan firman itu ciptaan? Berarti Allah setiap kali mau berfirman, dia mencipta dulu gitu? Coba.
Kalau kamu bilang Allah adalah firman adalah ciptaan, ya itu tidak masuk dalam teologi kami. Sebab Allah itu sudah firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah itu kekal, firman itu kekal. Oh iya, iya. Mungkin nggak sesuatu yang kekal itu diciptakan? Saya tanya Mungkin. kamu. Oke. Bagaimana Anda bilang yang kekal itu diciptakan? Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu. Halo? Firman itu tidak diciptakan. Apakah menurutmu firman Allah itu diciptakan, bro? Neraka dan surga diciptakan? Saya nggak nanya neraka, kejauhan kau. Kalamnya Allah Enggak, itu saya naikin diciptakan nggak? perbandingan neraka dan neraka dan surga diciptakan. Iya, iya diciptakan. Saya tanya kamu, Itu kekal nggak? apakah Itu kalam kekal nggak? apakah kalamnya Itu Allah kekal nggak? nggak kekal? Karena itu diciptakan. Oh, Itu berawal. berarti Bedakan kekal, bedakan baka berarti dengan bisa kodim. Kamu ngerti nggak beda kekal dengan kalau kodim? kita ibarat ntar dulu gantian ntar dulu. Berarti kalau neraka itu nggak kekal, berarti kalau orang masuk neraka atau surga itu nggak kekal, ada masanya nanti nggak masuk. Kamu ngerti nggak arti kekal? Saya jelasin dulu arti kekal atau bako. Kekal itu kekal itu tidak berawal, tidak berakhir. Tetapi neraka itu abadi. Dia berawal namun tak berakhir. Ngerti bedanya? Paham nggak? Makanya bedakan kodim dengan bako. Kodim itu tidak berakhir, cuman berawal. Tetapi bako, kekal, itu tidak berawal, tidak berakhir. Jadi neraka itu ada akhirnya? Enggak ada. Cuman dia berawal. Hilang kau. Namun kasih ini jangan botol banget. Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Nih, bahkan mereka mengerti kekal dengan abadi aja nggak tahu. Kodim dengan bako aja nggak tahu gitu. Nggak masuk akal. Naik kamu Heru, nggak masuk akal. Nah, ini ada yang nanya, di surga ngapain? Jawab tak? Di surga? Ya enggak lah, enggak tahu lah. itu biar ustadz aja lah yang ngejawab ya. Di surga ngapain? Iya, kita Kalau nggak ada kapasitas untuk menjawab ya. Tapi kalau di surganya Oten ada ngapain aja? Di surganya Oten itu menyembah Allah siang dan malam. Surganya kita bersih dan bermasmur. suci. Gitu. Iya, terus bermasmur. Gitu. Ini Nggak enak ya surga kita ya tuh. iyalah, menyanyi, Nggak makanya enak, suara udahlah, kita kan jangan masuk bagus-bagus. Iya, di surga kami tuh kudus. Kenapa? Karena Allah kami tuh kudus. Kan Allah tidak beranak dan Iya. tidak diperanakan. Berarti nggak ada ngewong ya kan? Maka Oten juga nggak ada Nggak ada lah. ngewong. Ada cerita ngewong. Nggak ada. Gitu. Karena Yesus sendiri bilang jangan sesat sebab hari kebangkitan orang tidak diewong dan tidak mengewongkan. Ya, Iya. semua manusia itu seperti malaikat hidupnya. Itu. Tahu kan kerjaan malaikat, tahu kan? Tapi bukan malaikat yang jatuh ya. Itu adalah melayani Allah. Gitu. Morgano, Oyo, yes, ya Allah, apa itu? Nggak tahu, ada masih kecil loh. Ada nggak Apa tuh Oyo? itu loh, Oyo. Apa Oyo? Oyo itu yang ini ya. Aduh, kepalaku Oyo gitu ya. Oyo itu ini loh untuk apa? Ditempel biasanya ya, ditempel. Oh iya, mengurang apa Biar nggak ngilu-ngilu ya. pusing gitu, obat pusing. Oyo itu obat pusing. Oyo, iya. Oyo salon pas. Oh
oyok cabe ada, oyok cabe kan biar langsung oyok cabe. ngegremeng-gremeng menggigit gitu ya kan itu. Kalau orang Medan kan suka bilang, ih kepalaku kok oyo gitu kan. Gitu. Gitu. Nggak ngerti juga kau, udahlah capek deh. Itu koyo. Bukan. Kalau orang Pusing. Medan bilang pusing tuh oyong. Oyong. Oyong itu sayur. Kalau di tempat bunda di Saturnus, oyong itu sayur, tapi tiba-tiba nanti pas dikupas, sebelum dikupas tegang, udah dikupas itu oyong itu namanya. Iya itu oyong itu. Iya namanya oyong. Itu enak loh sayur oyong itu, bikin panas dalam gitu. Obat panas dalam. Jadi seger gitu. Ih, di sayur. Jadi enak itu. Oh iya. Iya, Gitu. pokoknya dia belum Mana nih dikupas. ucilim-ucilim? Dia belum Iya, dikupas. tegang dia. Dia kan keras, berduri, tajam, menggigit ya, bisa mengiris. Udah, nggak usah pala diperjelas kali. Nggak usah pala Setelah spesifik kali dibuka, menjelaskannya. Setelah dibuka, dikupas, ini sayur loh. Dia lemas, terus dipotong-potong deh, rebus, enak itu. Iya kan, nih lagi masak sayur oyong katanya si Ella, betul. Kok kamu lain? Ih, kok bisa kalian lain? Nah tuh, toko TMJ sayur oyong 6.000 per kilo gitu. Mahal ya, Tahu dia. mahal ya bun ya. Terong kali, bukan oyong, bukan terong, beda. Bukan, Nah, oyong. Terong Dia warna itu hijau. dikupas nggak dikupas menggemaskan. Karena warnanya ungu, Dia warna hijau. mengkilat. Terong kok hijau sih cuy? Terong ungu. Bukan oyong tuh, oyong itu Oh iya, warna oyong hijau. itu aku bilang. hijau. Waktu dikupas putih. Terongnya. Kalau terong lalap bulat-bulat kayak telur. Nah kan pas itu kan. Tahu Oh, apa, aku itu kan dia itu bulat itu. lalap. Kalau dua itu gitu. Tadi Dua. Ngomong apa sih? Ya ini Gambas. sayur ya. Gambas. Kalau orang Batak bilang gambas, ya oyong itu gambas. Gambas itu ini yang buat sayur asem, dia yang agak bentuknya tuh kayak pir gitu loh. Gambas itu hijau. Nah, itu tuh dia suka ditumis. Itu gambas. Itu sama, Cong. Oyong sama gambas. Orang Medan bilang gambas. Gambas itu dia pendek, dia kayak pir itu bentuknya, ada yang kecil-kecil buat sayur asem, buat kalau lebaran tuh. Di Saturnus itu. Itu iya, labu siam itu gambas. Iya, labu siam itu gambas di sini. Bukan, labu siang di sini namanya. Apa sih namanya di sini lupa? Bukan gara-gara kau. Pir. Bukan. Apa sih bahasa Inggrisnya? Apa sih? Bahasa Inggrisnya Itu nggak- mahal. Iya, lupa aku. Susah itu nama bahasa Inggrisnya. Oh, Ya, nggak nama Jepang, bahasa Jepang, Inggrisnya tapi bahasa susah, Indonesia boy. Ya jadi gambas itu bahasa Inggrisnya susah. Tadi yang bilang Apa sih? Lupa aku. starfruit itu Starfruit lain belimbing lagi. sayang. Belimbing itu starfruit. Ini membahas Starfruit apa itu sih belimbing. sekarang ini? Oh iya, jadi bahasa Inggrisnya labu siam itu susah ya. Susah. Ntar dulu. Aku mau ini mau. Ih, main apa kau? Enggak, ini aku dapat job. Oh, itu Masa ada yang dia bilang kasih enggak? apa tuh? Masa dia kasih job? Apanya tugasnya orderly. Jemput darah, mana mau aku. Jemput darah. Kok bisa darah dijemput? Ini Ya. darah muda atau darah perawan atau darah udah Darah muda nenek? lah. Darah Muda lah. remaja. Darah remaja. Yang selalu merasa gagal. Panjang ya konsernya ya, Bun. Ih, terotak juga kenapa ya? Padahal baru kemarin aku beli itu sayur. Mau aku buat ini. Sama wortel sama buncis. Mau Di diapain? santan. Ya ampun, Di santan, kok jangan. nyasruk gitu. Apa sih?
Kukira Halo, batu Batu. nggak makan loh. Ini batu yang hebat bisa makan. Nanti Batu. pupnya juga batu. Oh, iya. Deboknya pakai apa? Pakai batu. Ada batu lembut ya? Apa sih? Apa sih? Ikut-ikutan aja nimbrung kau. Nggak diajak, diam-diam aja disuruh. Iya, kau kan nggak ada kirinya, kanan semua. Ini kayak, ya benar kan? Tak ada kiri berarti kanan semua dong. Siapa yang Iya, namanya tak ada kanan? kiri. Ini jahat sekali loh namanya. Nyindir dia, nggak boleh gitu loh. Iya. Ya Allah. Ngeri, ngeri. Yolo. Oke, aku turun aja ya. Siap. Tuhan memberkati. Oke. Jangan Yes, lupa God ya, kau bless rawat you. baik-baik ya celanaku yang ada lampunya. Iya, kucas supaya lampu-lampunya tetap on baterainya. Iya, cas yang lama. Kucas Oke. pun. Oke, Yuda, bye-bye. Oke, apa tada kiri lu mau nanya apa tada kiri? Kan nama Yesus itu ada Immanuel, Bunda. Maksudnya yang mana ini? Apanya? Kan dari Immanuel jadi Yesus itu gimana? Namanya Yesus. Selain Yesus juga namanya Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Itu arti Immanuel. Yesus itu artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Yesus. Berarti boleh panggil Immanuel juga? Boleh. Oh ya, Immanuel aja ya. Iya, kalau kamu memanggil dia Immanuel, kamu memanggil dia Allah. Karena Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Gitu. Yakin kamu mau memanggil Yesus Immanuel? Iya, karena Immanuel itu artinya Allah yang menyertai kita gitu lah. Iya, kalau Immanuel lebih manusia, Bun. Immanuel itu Allah, bejir. Ini arti Immanuel. Immanuel itu artinya Allah. Allah beserta kita, manusia. Bagus. Nama lain Yesus itu emang Immanuel. Itu udah dinubuatkan itu. Oke, Naika kirim permintaan Christian. Oke. Jebakan. Aku nggak pernah ngejebak kok, dia sendiri yang bawa dalil itu. Halo Pak Li, thank you Pak Li. Halo Christian. Salam Kak. Ya, cewek cowok ini? Cewek. Oh, Christian. Oke. Christian setahu aku nama cowok. Oke, silakan Christian. Bentar nahan ketawa dulu. Nahan ketawa jangan ditahan sayang ya. Ketawa Gak itu bisa. harus diungkapkan. Dibilang cowok. Aduh. Christian setahu aku, soalnya ada namanya Christian Sugiono gitu loh. Iya kan? Christian Sugiono kan? Aduh. Dia bukan Kristiani, Christian. Nggak ada i-nya. Iya, memang gak ada i-nya Kak. Oke. Ya, silakan mau bertanya apa, Christian? Ya Kak, izin nanya. Kenapa di ortodok itu sembayangnya 3 kali sehari? 3 kali atau 7 kali? 7 kali, iya. 7 kali. Sedangkan di Protestan itu nggak ada. Nggak Sebenarnya di sembahyang. Protestan bukannya nggak ada. Kalau kamu baca Alkitab itu ada. Cuman kalian kan nggak nengok. Tapi nggak Siapa bilang? Siapa bilang? diajarkan. Loh, kok nggak diajarkan? Baca dong. Nih. Ya, kalian baca di Mazmur, di Daniel ya. 7 kali dalam 1 hari aku memuji-muji nama Allah. Mazmur 119 loh. Ada. Dan jam-jamnya itu ada. Jam 3, jam 6, jam 8, jam 12 malam, sebelum jam 6, subuh-subuh, jam 9 pagi. Ada sayang. Ya memang ada Kak, di Alkitab memang ada. Tapi dalam Protestan sendiri tuh nggak
nggak apa namanya, nggak ada yang namanya tradisi untuk sembahyang kayak gitu, kecuali beribadah lah hari Minggu atau persekutuan-persekutuan kecil kayak komsel atau Oke. di luar itu. Kalau mereka tidak mengajarkan itu, kau masuklah ke ortodok. Itulah makanya aku nanya kan. Iya, kau masuklah ke gerejaku, itu ada. Gitu. Kita Kalau- tidak usah lagi menyalahkan kenapa nggak diajarin dari sana. Ya cari aja pengajaran yang ada. Kan kita dikasih akal sama Tuhan. Iya betul. Terus kalau dari Protestan baik itu Injili atau karismatik itu apa namanya, untuk melakukan pendalaman Alkitab itu nggak dikasih lebih dari itu. Tapi kalau di Ortodok, kalau nggak salah ya, live kakak beberapa hari yang lalu atau minggu lalu kayak gitu, itu memang diajarkan seperti itu kan. Ikut apa namanya, katekisasi, diajarkan sedetail mungkin sehingga bisa menyangkal untuk pandangan-pandangan yang memang belum matang seperti itu. Nah, sedangkan dalam Protestan itu sendiri harus mengenyam di bidang teologi lah gitu loh. Di STT ada diajarin sembahyang? Enggak. Nggak juga. Terus apa? Di STT aja nggak diajarin gitu. Harusnya gini ya, karena gini. Tugas seorang imam di dalam gereja itu adalah mendidik seluruh umat gitu, nggak harus di universitas. Karena Yesus itu tidak mendirikan universitas. Kita itu mengenal Yesus itu dari gereja yang telah dia dirikan gitu. Harusnya kita juga sebagai gereja itu mendidik umat itu atau jemaat itu sangat detail, harusnya tidak di STT. Itu sebenarnya makanya saya bilang gereja sudah beralih fungsi sekarang. Kenapa demikian ya? Itu oknum. Kita tidak bisa menyalahkan oknum. Kenapa? Yang penting kita tahu ajaran itu jelas di dalam kitab suci kita ada. Gitu. Memang katekisasinya kurang mungkin ya. Kamu mungkin bisa masuk katekisasi dalam beberapa kali sesi, mungkin seumur hidup lah. Seumur hidup lah kamu katekisasi. Saya juga itu. Seumur hidup saya akan katekisasi. Karena terlalu banyak ajaran Kristus itu yang kita pelajari, banyak sekali. Memang tidak cukup kalau untuk misalkan kayak di Protestan monek sih dia harus katekisasi ada 6 bulan, ada 1 tahun itu kan. Nah itu hanya dijabarkan tentang firman Tuhan aja. Ini dalam konteks apa namanya, misalkan dari Rasul Paulus itu apa yang dialami oleh jemaat di Roma kayak gitu-gitu aja gitu loh. Nah tapi menurut saya kayak apa namanya, kayak di Ortodok ini kan apa secara lengkap dan tidak setengah-setengah gitu kan. Iya, memang harus menyeluruh. Iya, Itulah yang namanya sifat gereja. Sifat gereja itu harus ortodoks dan katolik. Ortodoks itu harus ajarannya lurus dan Katolik itu menyeluruh. Ini makanya ortodoks dan Katolik itu sifat gereja. Gereja itu harus memiliki sifat seperti ini. Ajarannya benar dan menyeluruh. Nah, kalau kurang ya ke ortodoks lah. Ke gereja yang didirikan Yesus yang memang ortodoks dan Katolik. Yang apostolik dan yang Katolik. Gak apa-apa kalau misalnya kakak belum dapatkan di sana, kakak bisa cari di gereja yang ada. Ibarat kata kan gini, kita tahu ada mall, ada pasar. Kita tahu di pasar itu ada jengkol. Kita kalau larinya ke mall ya nggak ada jengkol. Kamu harus larinya ke pasar. Nah tentang pengajaran, kamu harus cari di mana ada pengajaran itu. Itulah gereja Yesus. Gitu. Nah, jadi nggak perlu masuk STT. Saya aja nggak pernah masuk STT kok. Kalau kita ya Kak Christian ya, wajib belajar aja 12 tahun. Masa wajib katekisasi cuma 6 bulan 1 tahun? Lebih banyak pengetahuan umumnya. Kalau kita lebih banyak menguasai pengetahuan umum dibandingkan firman Tuhan, berarti kita sudah menjadi sama dengan dunia ini. Iya betul.
Kita harusnya tidak menjadi sama dengan dunia ini kan gitu. Kita harus menghabiskan waktu kita itu untuk Tuhan lebih banyak persentasenya. Kenapa yang sekarang terjadi adalah presentasinya itu bergeser. Kita cuman ngeluangkan waktu kepada Tuhan itu cuma 2 jam. Berapa jam sih kalian ibadah? 2 atau 3 jam itu? Atau sejam? Iya, 1,5 jam, kadang 2 jam paling lama. Gitu. Janganlah. Harusnya kita itu lebih banyak gitu loh. Concern kita kepada Tuhan. Makanya kenapa saya live seperti ini. Saya bahkan nggak pernah ke dunia luar ya. Selain untuk ekaristi sama sembahyang di gereja gitu. Sisanya saya nggak akan menghabiskan waktu saya untuk itu. Kenapa? Karena kalau kita menghabiskan waktu kita untuk dunia ini, kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Terus ketika kita mati, kita merengek-rengek sama Tuhan, minta kita diselamatkan. Tapi kamu sendiri nggak ngasih waktu kamu untuk Tuhan. Mungkin nggak? Enggak, Adil nggak bagi Tuhan? enggak itu. Kamu minta keadilan sama Tuhan. Nah gitu. Berilah keadilan itu juga untuk Tuhan supaya Tuhan pun memberi keadilan bagi kamu. Ya. Nah, kayak orang ini. Makanya kenapa Bunda itu live itu kalau kalian tengok dan kalian sampai bosan, enak, jijik, muntah, kok muka lagi. Karena gue jatuh cinta gitu. Seseorang yang kalau jatuh cinta pernah nggak bosan sama pasangannya? Enggak, Kalau kamu jatuh cinta sama Tuhan Yesus, bosan nggak dengan firman Tuhan? enggak. Yang saya lihat di room ini ya, lebih jatuh cinta sama hadis. Ini kan ada, makanya dibilang orang ini sekolah teologi dulu biar kau paham. Nah, lingkungan saya memang di teologi gitu kan. Lingkungan saya berteman karib dengan setiap mahasiswa-mahasiswi teologi gitu. Jadi apapun yang mereka pelajari ya saya juga belajar gitu loh. Tapi yang menjadi pertanyaan saya setelah berapa bulan saya ikuti live-nya Kak Agatha ini, kemudian saya juga search di beberapa media untuk biografi kakak itu kan, terus ada kesaksian kakak juga yang menyatakan bahwa memang kita itu hidup mencari Tuhan yang benar. Saya nggak bilang Protestan itu begini begitu, saya Protestan jujur aja. Tapi kenapa tidak diajarkan seperti itu? Bukan mempersalahkan gerejanya, bukan tidak mengenyam pendidikan teologi. Kalau mengenyam pendidikan teologi ya jujur ya Bun, gini. Kakak saya, bukan kakak saya, kakak tingkat lah, bukan ya di atas saya lah usianya, di atas saya, dia ngikutin sekolah teologi 4 tahun itu sudah sarjana teologi. Kemudian dalam kurun waktu 4 tahun itu mau nggak mau harus selesai dalam pendidikannya. Nah, terus pas selesai dalam pelayanannya seumur hidup, dia malah jatuh ke dalam dosa karena banyak yang tidak dipahami di dalam pengajaran-pengajarannya gitu. Yang dipelajari rata-rata hanya yang sudah disampaikan melalui materi, tapi tidak secara mendetail. Kan memang ada pengajaran, tetapi kalau tidak disampaikan itu ya tidak akan tahu gitu loh. Itu makanya jujur aja setelah saya nonton live-nya kakak ini, saya lebih banyak belajar tentang iman Kristen yang benar. Bukan saya bilang kalau Protestan ataupun aliran lainnya tidak benar, bukan gitu. Yang hanya saja saya sebagai umat beragama, makhluk hidup dan makhluk sosial, tentunya saya harus mencari tujuan yang pasti gitu. Seperti tadi, saya tidak mau setengah-setengah, saya maunya full. Katekisasi diukur dalam kurun waktu 6 bulan, 1 tahun. Apakah bisa dipastikan itu untuk tingkat kematangan secara spiritual? Enggak, menurut saya itu enggak menjamin seperti itu. Makanya harus di follow up, harus terus menerus gitu loh, sampai kita hidup, sampai selama-lamanya pun, sampai habis di dunia ini jatah kita hidup pun, menurut saya memang harus terus belajar dengan firman Tuhan gitu loh. Ini sudah selesai katekisasi, sudah selesai nek sidi, sudah di situ berhenti firman Tuhan. Kecuali ya hanya mendengarkan khotbah dari
pendetanya aja gitu loh. Sebenarnya bukan dikatakan selesai katekisasi, selesai apa, berhenti gitu. Kamu harus menghidupi iman itu. Itu adalah tanggung jawab setiap orang. Kita tidak boleh menyalahkan instansi, tidak boleh menyalahkan organisasi, tidak boleh juga menyalahkan gereja tersebut gitu. Tetapi kamu sebagai jemaat berinisiasi untuk menghidupi iman kamu. Loh, kalau kamu tidak temukan di sana, kamu bisa lihat option lain, kan gitu kan? Kita kan berakal. Tadi seperti analogi yang saya bilang tadi. Kalau kamu cari jengkol carinya di mall nggak ada, ya kamu cari ke pasar. Gitu ya. Jadi kita tidak menyalahkan, dan Kristen juga sebenarnya dia tidak menyalahkan, tapi dia hanya menyayangkan dia itu ingin dapat pengajaran yang penuh, namun belum diberikan gitu kepadanya. Dia sebenarnya seorang murid itu berhak mendapatkan pengajaran loh. Itu haknya murid. Saya tidak hanya membela dia saja, tapi semuanya juga kita harus koreksi sama-sama gitu. Hak seorang murid itu adalah dapat pengajaran. Hak seorang guru itu adalah dia didengarkan. Jadi sama-sama punya hak. Dan kalau seorang guru punya kewajiban untuk mengajar, maka lakukan kewajibanmu. Dan kewajiban seorang murid adalah belajar. Jadi si Kristen ini sedang menyatakan kewajibannya dan haknya. Salah nggak? Nggak salah. Karena dia punya hak. Sebab Kristus itu sudah memberikan wewenang kepada gereja yang berotoritas itu mengajar. Maka kamu harus mengajar. Jadilah gereja. Jadilah seorang imam yang memang tugasnya, fungsinya itu mengajar. Sama seperti Yesus ketika mengatakan, Petrus, kalau kau mengasihi aku, gembalakan domba. 3 kali Yesus mengatakan itu. Petrus, kalau kau mengasihi aku, gembalakan dombaku. Petrus, kalau kau mengasihi aku. Nah, seorang imam, pastor, atau apapun jabatanmu di gereja, kalau kamu mengasihi Allah, gembalakan Kristen. Ajar dia, muridkan dia. Dia ini pengen jadi murid. Itu. Harusnya ini kita introspeksi masing-masing tiap orang. Bukan hanya pastor atau gembala saja. Ya kan tadi disuruhnya apa? Gembalakan. Berarti tugas gembala itu adalah mengembalakan dombanya. Kenapa tidak mengembalakan dombanya? Malah sibuk ngasih jatah perpuluhan. Ya, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Nah, sebenarnya ya tugas gembala, tugas presbiter, tugas diakon itu adalah mengajar. Loh, kalau kamu mencintai Tuhan, loh, kalau kamu mencintai dunia, ya kamu boleh yang lain. Perpuluhan juga penting loh, Kak. Penting, tapi kan itu tidak jadi yang utama. Saya katakan, itu tidak yang utama. Itu perlu. Tapi kamu bisa prioritaskan yang utama dan yang tidak. Paham ya, Kak Christian ya? Kayak Kak Christian ini. Dia prioritasnya makan 4 sehat 5 sempurna, bukan seblak. Bukan camilan, itu bukan makanan pokok. Kalau kamu terus-terusan makan seblak, kamu sakit. Kamu harus makan makanan sehat. Demikian di dalam gereja, organisasi gereja. Kamu jangan mengutamakan motivasi dan perpuluhan, tetapi kasih yang paling utama, makanan rohani itu. Jangan banyak ngeluh, tapi bersyukurlah. Mengkritik sesuatu itu boleh, karena Kristen itu bukan anti kritikan. Jadi Kak Christian ini sebenarnya bukan mengeluh, tetapi dia sedang meminta haknya, minta diajar. Itu hak seorang murid. Kita jangan salahkan dia. Dan yang di bawah ini juga sebenarnya banyak yang minta haknya sebagai murid. Mereka ini haus akan firman Tuhan, gitu loh. Orang yang haus akan firman Tuhan, ayo dong disupport, gitu. Biarkan mereka ini terus bertanya, gitu. Makanya kenapa saya buka live seperti ini. Banyak kok di antara kalian yang penasaran. Saya nggak bisa baca ini semua. Sebenarnya nih ya, karena ini juga penasaran saya dulu beberapa tahun lalu. Saya penasaran apa sih isinya ini. Tapi saya malas untuk membaca seluruhnya. Saya penasaran. Saya baru baca 2 pasal, saya ngantuk gitu kan.
Sebenarnya banyak orang Kristen yang di room ini sendiri itu pengen tahu loh ini semua isinya secara komprehensif. Cuman nggak ada guru. Satu, dia nggak ada guru. Ya, meskipun dia baca ini semua, tapi dia tidak ada guru yang mengajar, yang menuntun. Mereka nggak paham. Betul nggak Kak Kristen? Betul, Kak. Banyak kok yang baca Alkitab itu sampai saya udah 5 kali baca, tapi nggak ngerti. Makanya kenapa Yesus itu yang adalah Tuhan, dia juga menjadi guru. Kita butuh guru, sebab kita murid. Mungkin nggak kita disebut murid Kak Christian kalau nggak ada guru? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka harus ada guru. Percuma kamu baca ini, karena kita lihat trio kuek-kuek baca ini, tapi mereka nggak punya guru. Apa yang terjadi? Tersesat, salah paham, salah mengerti. Semua. Si Monyong Nandar juga baca Alkitab, tapi apa dia ngerti? Enggak. Trio kuek-kuek kalian tahu? Tanyalah yang di bawah, trio kuek-kuek siapa? Saya nggak mau mereka itu terkenal di room saya. Iya, makanya butuh guru gitu. Ayo dong, imam-imam di gereja, gembala, ngajar sayang, jangan nyanyi terus. Terima kasih. Lah bener, kalau misalkan hamba Tuhan atau pendetanya ditanya, oh nanti saya akan jawab, sedangkan kebutuhan rohani itu kita butuhkan saat itu juga, dan kita pengen tahu gitu loh, supaya kita dapat menyangkal apapun yang di luar iman Kristen gitu loh. Ini karena penundaan hal-hal kayak gitu, ya mungkin menurut mereka itu hal sederhana, tapi menurut kita sebagai murid itu penting gitu loh. Kita perlu menerima makanan rohani itu. Dan karena itu, dan kemudian karena hal itu, ya makanya tidak disayangkan banyak juga yang login gitu loh, karena mereka pengen tahu, akhirnya dapat penundaan ataupun mereka nggak paham, kemudian nggak dijelaskan. Ada tadi yang bilang kayak mana mau paham kalau nggak bertanya kayak gitu. Nah, kemudian apa tugas seorang gembala atau hamba Tuhan itu gitu loh? Gembalakanlah dombaku itu. Artinya dia berkhotbah pun tidak harus menunggu ditanya oleh jemaatnya, ya kan Bu, ini Kak. Betul. Gitu. Dia berkhotbah pun tidak harus ditanya dulu, dia baru menyampaikan firman Tuhan, tidak, tetapi dia menjalankan panggilannya terhadap Tuhan seperti itu. Dan dia menyadari betapa mulianya panggilan Tuhan itu atas pribadinya, sehingga dia mampu mengajarkan gitu, gak harus ditanya. Itu mah saya pikir iman-iman yang bercanda itu menurut saya. Kalau ada seorang guru harus ditanya dulu, kecuali guru matematika, baru muridnya kalau nggak tahu dia boleh bertanya dan dia bisa jawab. Ini kan beda. Seorang gembala atau mbak Tuhan itu nggak harus ditanya menurut saya, tetapi dia tahu dengan melihat dari raut muka, mungkin sudah tahu bahwa pribadi ini punya pergumulan. Jadi apa peran yang harus dia lakukan? Dia datang, dia mendoakan, dia mensupport, dia kasih firman Tuhan itu, gitu loh. Kak Christian, kita ucapkan selamat dulu untuk Karni Ilyas. Selamat menonton Pengangguran. Jadi si Karni Ilyas ini tadi typing.